Perkenalkan, saya Fadila Azhar Hasan, NIM J1A1 18291 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengukuran antropometri dan survei konsumsi makanan dengan metode food recall 24 jam dan semi FFQ. Untuk itu, mari kita ketahui apa itu antropometri. Jadi, antropometri berasal dari dua kata, yaitu antropos dan metros. Antropos yang artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi, antropometri artinya ukuran dari tubuh. Ada banyak jenis dari parameter antropometri ini. Kami akan melakukan 3 pengukuran, yaitu tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan atas. Berikut adalah langkah-langkahnya. Tinggi badan diukur menggunakan alat ukur yang dinamakan mikrotois atau istilah awamnya adalah mikrotoa. Cara penggunaannya yaitu: pertama, tarik dari bawah ke atas sepanjang 200 cm atau sampai menunjukkan angka 0. Selanjutnya, bagian atas dipaku atau dilakban dan pastikan mikrotoa menempel dan tidak bergerak ketika dipakai. Responden berdiri tegak persis di bawah mikrotois tanpa menggunakan alas kaki. Posisi kepala dan bahu bagian belakang, lengan, pantat, dan tumit ditempelkan pada dinding tempat mikrotois dipasang. Mikrotois digeser sampai menyentuh bagian atas kepala responden. Angka yang tertera dibaca sejajar dengan mata praktikan, lalu hasilnya dicatat. Timbangan injak disiapkan dan diletakkan pada permukaan lantai yang rata. Timbangan dikalibrasikan pada angka 0. Responden berdiri di atas timbangan dengan posisi tegak dan kepala menghadap lurus ke depan. Hasil pengukuran berat dicatat. Alat yang digunakan untuk mengukur lingkar lengan atas adalah pita lila. Langkah pertama, posisi pangkal bahu dan posisi ujung siku ditentukan dengan telapak tangan ke arah perut dalam keadaan rileks. Pita lila diletakkan di sepanjang pangkal bahu dan ujung siku. Titik tengah ditentukan antara pangkal bahu dan ujung siku responden. Pita lila pada titik tengah lengan dilingkarkan dan ujung pita dimasukkan pada lubang yang ada pada pita lila. Pita lila ditarik perlahan dengan posisi pita tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat. Selanjutnya, hasil pengukuran dilihat dan hasilnya dicatat. Setelah dilakukan pengukuran, maka pada tabel 4.1 dapat dilihat hasil dari pengukuran antropometri berat badan dan tinggi badan responden. Selanjutnya dilakukan pengukuran indeks massa tubuh atau IMT dengan rumus berat badan kilogram dibagi tinggi badan meter kuadrat. Pada responden pertama memiliki berat badan 40 kg, tinggi badan 144 cm, dan diubah ke meter kuadrat menjadi 2,07. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus IMT, berat badan per tinggi badan sama dengan 40 dibagi 2,07, hasilnya sama dengan 19,32. Dan dengan cara yang sama dilakukan kepada ketiga responden untuk mengetahui hasil dari indeks massa tubuh masing-masing responden. Setelah dilakukan pengukuran IMT, dapat diketahui bahwa ketiga responden memiliki indeks massa tubuh kategori normal. Sesuai dengan kategori indeks massa tubuh, kategori normal antara angka 18,5 sampai 25,9. Sedangkan untuk pengukuran lingkar lengan atas dapat dilihat pada tabel 4.2. Kedua responden memiliki lingkar lengan atas 24 cm dan 27 cm. Angka tersebut menunjukkan kategori normal karena melebihi batas nilai normal yaitu 23,5 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan survei konsumsi makanan yaitu dengan metode food recall 24 jam. Di sini kita perlu mengetahui apa itu metode food recall 24 jam. Jadi food recall 24 jam ini dilakukan dengan mencatat jenis
dan jumlah bahan makanan pada periode 24 jam yang telah lalu. Baik, di sini saya akan langsung melakukan wawancara kepada responden. Prinsip metode food recall 24 jam dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Dalam metode ini, responden disuruh menceritakan semua yang dimakan dan diminum selama 24 jam yang lalu. Biasanya dimulai sejak ia bangun kemarin sampai ia istirahat tidur malam harinya. Nasi 2 sendok. Pada metode ini, penanya akan menanyakan kepada responden apa yang responden telah konsumsi pada 24 jam lalu pada makan pagi, makan siang, dan makan malam. Namun, karena bertepatan dengan bulan puasa, maka penanya menanyakan kepada responden apa yang responden telah konsumsi pada makan sahurnya, pada saat berbuka puasa, pada makan malam, dan makan selingan. Kalau sayur apa? Pada metode food recall 24 jam, pengukuran akan dilakukan sebanyak 2 kali sehingga dapat menghasilkan gambaran asupan zat gizi yang lebih optimal dan memberikan variasi yang lebih besar tentang asupan harian gizi responden. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara metode food recall 24 jam pada hari kedua. Ibu, pada sahur apa kita makan kemarin? Nasi putih. Nasi putihnya itu berapa sendok kita makan? 3 sendok nasi. Habis nasi apa lagi? Masak. Dan ikannya berapa potong kita makan? Masak 1 potong. Buka apa kita makan? Buka itu kue lapis. Kue lapis berapa biji? 1. Habis itu apa lagi? Coba kita ingat. Pisang goreng. Pisang goreng. Ya. Berapa? 1 biji. 1 buah. 1. Keberhasilan food recall 24 jam tergantung pada daya ingat responden. Kemampuan responden memperkirakan porsi atau berat makanan dan minuman yang dikonsumsi, tingkat motivasi, dan kegigihan pewawancara. Terinya 2 potong. Petugas melakukan konversi dari URT ke dalam ukuran berat gram. Setelah itu menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan. Selanjutnya membandingkan dengan angka kecukupan gizi untuk Indonesia. Habis kita makan malam, ada lagi kita makan? Itu saja. Baik, itulah hasil wawancara metode food recall 24 jam pada hari kedua. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah hasil wawancara hari pertama dengan responden. Hasil dari wawancara hari kedua dengan responden. Setelah hasil dari hari pertama dan hari kedua didapatkan, maka data diinput di aplikasi NutriSurvey. Selanjutnya data yang diambil yaitu energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Selanjutnya masing-masing hasil dari hari pertama dan hari kedua dijumlahkan lalu dibikinkan perbandingan dengan energi dibagi 2, protein dibagi 4, lemak bagi 9, dan karbohidrat dibagi 4. Setelah dibagi dengan angka ketentuan, maka hasil dari energi, protein, lemak, dan karbohidrat dibandingkan dengan angka kecukupan gizi. Hasil perbandingan dengan angka kecukupan gizi menunjukkan gizi harian dari responden kurang atau belum memenuhi angka kecukupan gizi yang dianjurkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara metode semi kuantitatif food frequency. Di sini saya akan menanyakan kepada responden seberapa sering Anda mengonsumsi makanan yang saya akan tanyakan. Pada makanan Metode pokok, semi FFQ adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data tentang frekuensi konsumsi seberapa sejumlah bahan makanan yang kita makan dikonsumsi nasi, selama periode tertentu seberapa seperti satu setiap hari, hari, minggu, atau bulan, dan satu hari tahun. satu kali, atau Bahan makanan yang satu ada hari dalam 2 daftar kali, kuesioner tersebut atau adalah per bahan makanan minggu, yang atau dikonsumsi bagaimana? dalam frekuensi yang cukup sering oleh responden. Setiap hari itu lebih dari 1 kali. Ubi jalar itu 1-2 kali 1 minggu. Kalau biasanya makan pokok apa yang kita makan? Roti tawar begitu. Iya. Udah, ini seberapa sering kita makan? Setiap minggu. Setiap minggu. Lebih dari 1 kali. Makan pokok yang lain tidak ada nih. Tidak ada nih. Kita lanjut ke lauk hewani. Ayam seberapa sering biasanya kita makan? Ayam per minggu. Lebih dari 1 kali 1 minggu. Kalau ikan Setiap hari. Setiap hari kita makan? Lebih dari 1 kali. Kalau telur Setiap minggu juga. Lebih dari 3 kali. Terus kembali lagi di nasi. Kita makan biasanya nasi berapa sendok? Misalnya sendok nasi atau sendok makan? 4 sendok nasi. 4 sendok nasi. Metode semi FFQ ini tidak hanya melihat bahan makanan yang dikonsumsi oleh Kalau responden, mie melainkan juga melihat besar porsi kita makan atau 1 banyaknya bungkus. bahan makanan yang dikonsumsi oleh responden. Kalau ubi kayu singkong, kita makan biasanya berapa? Biasanya 3 potong. 3 potong. Kalau ubi jalar Biasanya 1 buah sedang. buah sedang. Roti tawar biasanya kita makan berapa? Biasanya 2 potong. 2 potong. Ayam kita makan berapa potong? 1 potong. 1 potong ini bagian apanya biasa kita makan? Bagian dada. Kalau ikan berapa potong kita makan? 1 potong. Kalau telur 1 butir. Baiklah, itulah tadi hasil wawancara saya semi kuantitatif food frequency. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah hasil wawancara semi FFQ. Setelah hasil wawancara dihitung berdasarkan frekuensi makan responden, maka data diinput ke aplikasi NutriSurvey. Data yang diambil yaitu energi, protein, lemak, karbohidrat dari masing-masing responden. Selanjutnya masing-masing dibagi dengan angka ketentuan yaitu energi dibagi 2, protein dibagi 4, lemak bagi 9, dan karbohidrat dibagi 4. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa energi, protein, lemak, dan karbohidrat responden belum terpenuhi dengan dibandingkan dengan angka kecukupan gizi. Sedangkan untuk hasil keseluruhan frekuensi makan lebih dari 1 kali per hari dikali 50
1 kali per hari dikali 25, 3 sampai 6 kali per minggu dikali 15, 1 sampai 2 kali per minggu dikali 10, 2 kali per bulan atau kurang dikali 1. Dan untuk tidak pernah dikali 0. Setelah itu dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah responden, yaitu dibagi 3. Lalu hasilnya dibagi dengan jumlah bahan makanan, yaitu sebanyak 24 jenis makanan. Hasil tersebut dijadikan patokan untuk hasil interpretasi 24 jenis makanan. Setelah itu didapatkan hasil bahwa dari 24 jenis makanan ada 9 jenis makanan baik dan 15 makanan kategori kurang. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai pengukuran antropometri dan survei konsumsi makanan dengan metode Food Recall 24 jam dan semi FFQ. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.